Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS-nya ya. Untuk tugas UTS project, kan kalau UTS itu kalau nggak salah ada dua ya. Yang pertama ada UTS teori dan UTS praktek. Kalau UTS teori, tanya aja projol gitu kan. Nah, kalau project, nah di sini kita akan, oke. Jadi UTS-nya kali ini kita akan membuat project eh, aplikasi CRUD e-commerce. Oke, jadi eh, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sini kita masuk. Ya, jadi aplikasi CRUD e-commerce ini adalah project individu. Ya, jadi individu ya, tidak berkelompok. Yang tujuannya untuk membuat eh, sistem kita sebut sebagai CRUD. CRUD, Create, Read, Update, Delete ya. Yang menerapkan materi PDO, nah, yang sudah kalian pelajari di pertemuan 5 dan 6. Nah, jadi project ini nanti bertujuan untuk sebenarnya memperkuat pemahaman kalian tentang konsep dasar PDO dengan menerapkannya ke dalam project ini. Jadi setiap mahasiswa nanti akan saya pilih ya eh, dari 4 bidang ini. Oke, nanti tunggu aja list nama-namanya dan dapat apa kira-kira. Jadi ada 4 nih temanya nih. Yang pertama ada toko motor, terus toko pakaian, toko alat tulis, dan toko sembako. Oke, tugas utamanya adalah membuat website yang sesuai dengan bidang yang telah eh, dipilihkan oleh saya gitu kan. Dan membuat projectnya. Gitu. Sebelum sebelum kita ngerjain project, apa aja nih yang dibutuhin gitu kan. Nah, di sini saya sudah menyediakan file SQL yang kalian bisa kalian gunakan nanti. Jadi kan di tema ini kan ada 4 nih ya. Nah, nanti masing-masing tema ini sudah saya sediain database SQL-nya. Nah, jadi kalian tinggal import aja ke PHP adminnya nanti, gitu kan. Nah, coba kita buka ya untuk repository. Oke. Nah, di sini eh, masuk ke database. Nah, nanti sudah disediakan 4 database ini ya. Nanti silakan dipilih sesuai dengan eh, nama table sesuai dengan tema yang sudah kalian dapatkan nanti. Nah, sekarang kita balik lagi. Oke, nah kemudian gimana cara downloadnya? Cara clone dari repository boilerplate ini. Oke, linknya kan saya sudah share ya nanti akan saya share lagi. Ini sudah ada di catatan catatan repositorinya. Nanti akan saya share. Jadi untuk mendownloadnya kalian perlu masuk ke halaman ini, halaman web 2 boilerplate, kemudian pastikan branchnya UTS, UTS ya, bukan master. UTS, nah baru di bagian kode kita klik dan klik download zip. Oke, klik download zip. Nanti setelah itu dia bakal mendownload untuk kalian. Oke, klik code terus download zip. Oke. Nah, sudah. Habis itu kan nanti bentuknya zip ya. Nanti kalian ekstrak dulu tuh. Nah, apa aja di dalam boilerplate ini? Yang pertama ada database. Nah, kemudian ada catatan eh, tugas atau projectnya. Dan yang ketiga, nah ini ada template-nya. Nanti kita akan lihat nih apa aja isinya dari template-nya. Nah, itu sekilas tentang repository
cara mendownload dari repository-nya. Oke. Nah, ini bisa kalian baca nanti. Nah, kemudian ada struktur folder ya. Nah, untuk struktur folder ini secara default saya sudah kasihkan template-nya gitu kan. Nah, tadi ini yang zip ini web 2 UTS template. Nah, ini nanti kalau sudah diekstrak dia bakal hasilnya seperti ini. Akan saya tunjukkan dalam bentuk foldernya. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga folder nih ya. Kita lanjut dulu nih penjelasannya. Nah, kemudian di dalamnya terdapat dua folder yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu front end dan back end, serta satu folder eh, yang dibutuhkan, yaitu database ya, berisi DB koneksi. Nah, masih ingat kan DB koneksi itu buat apa gitu kan? Untuk mengoneksikan ke dalam database. Kemudian, nah ini saya jelaskan dua folder aja. Nah, satu folder kan tampaknya udah jelas ya, yaitu database. Nah, yang pertama itu ada front end. Nah, jadi folder front end ini isinya codingan tampilan halaman e-commerce yang nantinya akan diakses oleh user. Oke. Jadi semacam tampilan landing page-nya kan. Nah, landing page. Nah, atau etalase si produk. Nanti kalian gunakan template yang sudah disediakan. Oke. Ataupun kalian ternyata punya template lain yang bisa diterapkan, itu sangat diperbolehkan ya. Dengan syarat eh, website tersebut adalah website e-commerce. Oke, website sejenis e-commerce dan nanti bisa menampilkan etalase produk. Etalase produk nanti akan saya lihatkan. Gimana sih etalase produk itu? Gitu. Terus yang kedua ada bagian back end-nya atau bagian dashboard adminnya lah. Nah, jadi di dalam folder ini berisikan tampilan sisi back end dari aplikasi yang kita buat. Nah, tampilan back end ini diwajibkan menggunakan template SB admin. Nah, SB admin by default atau bawaannya saya sudah ngasih template SB admin ya di dalam folder backend ya. Kita lihat. Jadi di backend ini saya sebenarnya udah masang nih uh, uh, SB admin, template SB admin. Jadi nanti kalian bisa modif-modif aja gitu. Oke. Silakan sesuai kreasi kalian, tapi tetap mengikuti uh, requirement yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah saya buat seperti itu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan gimana sih halaman front end dan back end itu ya. Oke. Jadi untuk halaman kita buka dulu untuk halaman bagian front end ya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau bawaan yang saya kasih itu tampilan e-commerce-nya seperti ini. Jadi nanti kayak tampilan itu bisa dilihat oleh seolah-olah bisa akan dilihat oleh pengguna gitu. Jadi perlu kalian customize, sesuaikan dengan apa yang sudah kalian dapat temanya nanti. Misalkan kayak judul web apa gitu kan. Terus di sini ada judulnya atau nama tokonya misalkan, deskripsinya. Nah, itu perlu kalian ubah. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir. Nah, ini selanjutnya, eh nah ini dia bagian etalase produknya. Ini juga perlu atau bahkan wajib ya, wajib kalian buat. Nanti dia akan menampilkan produk-produk produk-produk yang ada yang berasal dari database gitu. Jadi ini misalkan dari database ada data apa. Nah, ini ditampilkan di card ini. Sebagai clue nanti ini akan menggunakan for each ya. Nah, coba kalian pelajari lagi nih di materi sebelumnya. Kalian lihat nih codingan materi sebelumnya yang di pertemuan 5 atau 6. Itu untuk nge-fetch data, untuk ngambil data itu kan bisa
kita pakai for each ya. Nah, nanti coba kalian lihat di situ dan diterapkan ke si card ini. Nah, ini namanya card nih atau kartu ya, card gitu. Ini kalian terapkan lah gimana nantinya. Dan datanya ini diharuskan berasal dari database ya, berasal dari database dan tidak boleh kalian ngambil sendiri lah gitu. Tidak boleh kalian input secara manual di HTML. Nah, itu kalau gitu tidak akan saya anggap seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian backend. Nah, untuk bagian backend ini, nah ini tampilan dari SBadmin. Nah, oke, kita lihat struktur folder backend. Nah, di sini saya sudah sediakan 3 file template yang bisa digunakan. Yang pertama index, table, dan layout static gitu. Nah, silakan kalian lihat-lihat dulu nanti kira-kira apa tuh isinya, gitu kan. Jadi nanti di sini kalian buat sistem CRUD-nya gitu. Kalian buat sistem CRUD-nya, create, read, update, delete, ya, misal dari masing-masing table yang sudah kalian dapatkan. Misalkan table produk gitu kan. Nah, ini tabelnya menampilkan table produk. Begitupun misalkan kategori, berarti kalian nampilin kategorinya seperti itu. Nah, ini tabelnya. Nah, terus di bagian set menunya juga kalian ubah nih. Ini kan masih ada bawaannya nih, ada interface, terus ada advance. Nah, ini kalian boleh kalian hapus nih. Nah, kalian ganti dengan nanti ada menu-menu menuju ke eh, halaman CRUD-nya. Kayak misalkan di sini ada halaman produk gitu kan. Halaman produk nanti di sidebar sini ada produk gitu. Terus ada kategori produk, ada misalkan ada merek dan sebagainya gitu. Nanti kalian sesuaikan dengan uh, sistem CRUD yang kalian dapatkan gitu. Terus kalian tambahkan di dalam menu ini. Tuh. Oke, seperti itu. Saya harap dipahami ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk detail pengerjaannya, nah tadi ya. Jadi, nah ini sudah saya perlihatkan tadi bagaimana. Nah, adapun nanti ada ketentuan khusus yang bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama di toko sembako ya. Jadi untuk ketentuan toko sembako ini, kalian membuat fitur tambah, tampilkan, ubah, dan hapus datanya untuk tabel merek, pesanan, produk, dan jenis produk. Jadi ini untuk toko sembako dulu nih. Jadi kalian membuat tampilan tambah, tampilkan, ubah, dan hapus data untuk tabel merek, pesanan, produk, dan jenis produk. Kemudian yang kedua, kalian membuat fitur CRUD di sisi backend-nya ya. Di sisi backend menggunakan template SBadmin. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, membuat tampilan front end untuk ditampilkan kepada pelanggan. Tampilan front end ini berupa produk-produk dari table produk sebagai display gitu. Ibarat ini yang mau kalian jual lah gitu kan produknya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, membuat tampilan front end dibuat dengan menggunakan template yang sudah disediakan di boilerplate. Oke. Atau diperbolehkan juga dengan menggunakan template lain. Dengan syarat template tersebut adalah template front end, bukan template back end. Template front end sifatnya harus menggunakan e-commerce. Oke.
Kemudian yang kedua ada toko motor. Nah, untuk toko motor ini ketentuan pertamanya sama kayak yang toko sembako tadi, membuat fitur tambah, tampilkan, ubah, dan hapus data untuk tabel merek, pesanan, motor, dan tipe motor. Nah, yang kedua, kalian membuat fitur di sisi backend juga nih. Nah, ini sama. Dan yang ketiga juga eh, kalian tampilin di front end berupa produk motor gitu kan. Yang terakhir ini front end dibuat menggunakan template yang sudah disediakan di boilerplate. Oke. Yang ketiga adalah toko pakaian. Nah, ketentuan pertamanya itu sama ya, tambah, tampilkan, ubah, dan hapus data untuk tabel pakaian, pesanan, dan tipe pakaian. Adapun ketentuan kedua, tiga, dan empatnya itu sama aja. Nah, terus yang keempat, membuat fitur tambah, tampilkan, ubah, dan hapus data untuk tabel merek, pesanan, dan produk ya. Oke, jadi ketentuan khususnya bisa kalian lihat di poin pertama. Nah, 2, 3, 4-nya ini secara umum sudah dijelaskan ya, sudah. Nah, itu untuk detail pengerjaan. Nah, untuk detail penilaian, nah, jadi nanti untuk codingan yang pertama yang akan saya nilai itu ada kalian akan membuat fitur create, read, update, dan delete, dan pastikan fungsinya bekerja dengan baik gitu kan. Yang kedua, kalian membuat tampilan front end untuk etalase produk ya yang tadi, tampilan etalase untuk si pelanggannya nanti. Dan yang ketiga, membuat backend untuk dashboard admin. Oke. Dan yang keempat, pastikan tidak ada error pada aplikasi. Dan yang kelima, menu pada front end dan back end pastikan berfungsi dengan baik. Oke. Nah, itu untuk penilaian dari sisi codingan ya. Oke. Kemudian yang kedua, aplikasi yang sudah dibuat diupload di kreasi ya. Berikut dengan database-nya. Jadi nanti ibarat aplikasi yang udah kalian buat nih, kalian hosting nih, kalian upload ke server kreasi. Nah, jadi nanti seolah-olah pelanggan tuh wah bisa ngakses nih website kalian gitu kan. Karena selama ini kan kalian buat di lokal aja ya. Jadi nah sekarang kalian upload ke server kreasi gitu. Kemudian yang ketiga, buat postingan LinkedIn. Oke. Nah, jadi kalian nanti buat postingan LinkedIn berisi tentang penjelasan website yang sudah kalian buat, deskripsikan fiturnya, halaman, konten, dan segala aspek yang relevan dengan website tersebut. Nah, dengan sebaik mungkin. Pastikan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke. Jangan lupa kalian berikan nama dan NIM, dan serta cantumkan link repository GitHub dan kreasinya. Oke. Nah, dan yang keempat, jangan lupa kalian buat repository baru ya untuk project ini. Jadi project ini itu dia terpisah dari yang praktikum kita sebelumnya gitu. Jadi nanti ini dibuat folder baru di htdocs gitu kan. Nah, nanti kalian buat juga repository barunya. Gitu. Jadi tujuan dari project ini sebenarnya salah satunya sebagai portofolio kalian nanti gitu kan. Ya, jadi nanti di GitHub itu ya bisalah ditampilkan gitu. Oh, kalian pernah membuat aplikasi seperti ini gitu. Jadi nanti kalian buat repo baru untuk project ini ya. Jangan disamain ya sama praktikum-praktikumnya. Oke, seperti itu. Untuk detail pengumpulannya, kalian isi Google Form gitu kan. Yang terakhir, yang tenggat waktu ya. Jadi tenggat waktu project ini itu adalah 15 Mei. Masih lama. 15 Mei 2023. 1 bulan lebih.
Oke. Jadi deadline-nya tanggal 15 Mei 2023 jam 23.59. Oke. Lewat dari deadline, tugas tidak saya terima. Oke, semoga bisa dipahami. Akhir kata, jika kalian masih bingung dengan penjelasan di atas, boleh tanya terkait penjelasan UTS ini melalui grup atau japri saya di Telegram. Oke. Dan jangan lupa kalian kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian harus yakin kalian bisa nih, gitu kan. Jangan keburu nyerah dulu sama wah ini saya dapat tema yang susah gitu kan. Enggak. Ini temanya saya buat, insya Allah semuanya sudah saya buat mudah gitu. Maksudnya nanti kan ada yang kebagian 3 table, ada yang kebagian 4 table. Itu sebenarnya sama aja gitu, nggak ada level kesulitannya sama gitu. Oke, ini juga saya sudah buat dengan sesuai dengan kemampuan kalian dan sudah kalian pelajari sebelumnya gitu. Barangkali kalau kalian mau lihat di codingan sebelumnya itu boleh ya, silakan. Asal menjadi catatan saya harap jangan ada plagiasi lagi di sini. Oke, karena di praktikum saya sudah nemu banyak gitu, nggak kehitung lah seperti itu. Jadi saya harap ini kalian kerjakan dengan jujur. uh, Seandainya ada ketahuan yang tidak jujur, tidak ada toleransi lagi kalau nanti saya akan kasih nilai 0 untuk project ini atau UTS ini. Oke, semoga bisa dipahami. Semoga bisa menjalankan project ini dengan baik. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.